Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat dan memperingati Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Kami bersyukur atas penebusan, sehingga kami boleh diberi kesempatan hidup sebagai orang pilihan, umat pilihan-Mu, umat yang berjuang untuk menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa, dan serupa dengan gambaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan belajar kebenaran-Mu, kami buka hati pikiran kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita bersyukur, kita diberi kesempatan, meskipun lewat jarak jauh, kita belajar bersama-sama, mengenang sama-sama peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus di kayu salib. Peristiwa di mana kita diberi kesempatan sekali lagi untuk mengenang bagaimana hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menang atas maut dan dosa, berkenan di hadapan Bapa, kita pun perjuangan yang sama. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali jati diri kita. Bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Artinya, selama hidup di bumi ini, perjuangan kita yang utama adalah bagaimana kita menghidupi apa yang Tuhan hidupi. Mengenal dan menghidupi visinya. Mempunyai gairah yang sama seperti gairah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita punya keinginan yang sama seperti keinginan hatinya di hadapan Bapa. Bila hari kita mengenang peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, kita bukan hanya mengenang fakta sejarah bahwa ada seorang manusia yang benar yang mau mati bagi orang lain, bagi kita, sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tetapi kita juga diajak untuk melihat sejarah kehidupan Tuhan kita selama ia hidup sebagai manusia. Kematian adalah puncak perjuangan Yesus dalam mentaati melakukan kehendak Bapa. Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Allah Bapa membenarkan hidupnya, apa yang ia kerjakan selama ia hidup sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selama 33 sampai 35 tahun kurang lebih hidupnya, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Kasih kepada Allah ditunjukkan dengan ketaatannya, dengan melakukan kehendak Bapa sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib. Perjuangan ini tidak mudah, saudara-saudari. Kitab Ibrani mencatat ia belajar taat dari apa yang ia derita. Dan karena kesalehannya, doanya didengarkan oleh Bapa. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai 8. Ketaatan dilakukan Tuhan Yesus bukanlah suatu hal yang mistis, yang instan. Dia belajar taat secara alamiah. Dimulai dari hidup bersama dengan Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. 30 tahun ia tersembunyi di Nazaret. Dan data yang kita terima dari Injil, ia hidup dalam asuhan orang tuanya, ayah dan ibunya. Ia juga belajar taat, melaksanakan tradisi Yahudi, saudara. Bahkan ia sekolah, sampai pada tingkat sekolah rabi. Sampai ia dewasa dan menemukan kebenaran yang ia peroleh dari Bapanya, dari Allah, sang sumber kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika ia tampil di depan publik, ia menyampaikan, mengajarkan sesuatu yang berbeda
bahkan menyempurnakan apa yang pernah diajarkan oleh para pengajar Israel. Ia memahami pada akhirnya kehendak Bapa. Saat ia dewasa, ia belajar mengenal apa kehendak Bapa dan melakukannya sampai akhir hidupnya. Tapi sebelum ia mencapai pemahaman itu, ia secara alamiah belajar sebagaimana anak-anak Yahudi pada umumnya melakukan hal-hal yang alamiah, saudara. Oleh karena itulah bila kita mau taat kepada Bapa, bahkan sampai mau menyerahkan nyawa kita kepadanya, hal ini juga bukan suatu proses yang mistis, proses yang instan, saudara. Ketaatan itu dibangun dari hari lepas hari, waktu demi waktu, secara alamiah. Misalnya sebagai anak kita belajar untuk tunduk dan taat, serta menghormati orang tua kita. Mungkin kita tidak mengerti maksud didikan orang tua kita, tapi kita mau belajar taat. Sebagai pengusaha kita belajar taat pada aturan pemerintah, misalnya soal pajak, soal pembayaran upah kepada para karyawan kita. Sebagai karyawan kita belajar taat pada aturan pemerintah, pada kebijakan pemimpin-pemimpin di atas kita. Sebagai anggota masyarakat kita juga belajar taat pada peraturan pemerintah. Mungkin kesepakatan di RT kita, aturan lalu lintas di jalan raya. Sebagai siswa atau mahasiswa kita belajar taat pada aturan sekolah atau kampus kita, pada dosen, guru, kepala sekolah, atau dekan. Kita belajar, saudara, secara alamiah. Sama seperti Tuhan Yesus yang berjuang secara alamiah dari ia kecil sampai ia dewasa. Dan Tuhan Yesus berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa. Demikian kita juga, hidup kita belajar secara alamiah untuk taat pada Allah yang tidak kelihatan, dengan belajar taat pada pemimpin yang kelihatan di bumi ini. Kalau Yesus dinyatakan berkenan oleh Bapa, itu terjadi di usia 30 tahun ketika ia dibaptis di Sungai Yordan. Bapa menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan, anak yang dikasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjuangan kita di bumi ini, hal yang kita rindukan dalam hidup kita adalah saat dimana ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, di saat kita meninggalkan atau mengakhiri hidup kita di bumi ini, Bapa menyambut kita dan berkata kepada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Atau Tuhan Yesus menyambut kita dan berkata, "Engkau adalah hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itulah kebahagiaan yang terbesar yang kita rindukan, yang kita nantikan selama hidup kita. Sehingga kita hidup di mana Tuhan ada, di situ pun kita berada. Itulah saat yang kita rindukan, kita doakan. Bumi ini bukan rumah kita. Langit baru dan bumi baru adalah rumah kita. Dan Tuhan Yesus sudah mempersiapkan itu, saudaraku. Bila dalam mencapai kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus kehilangan segalanya, kehilangan penyertaan Bapa justru saat ia sangat membutuhkan. Ketika ia ada di kayu salib, ketika ia menghadapi sakaratul maut. Ia kehilangan banyak hal sejak ia lahir sampai ia mati. Bahkan dia kehilangan nyawanya, saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita juga mau belajar taat pada Bapa kita yang tidak kelihatan, kita juga harus siap kehilangan segalanya di bumi ini. Kita kehilangan ego kita, kehilangan harga diri kita, kehilangan keinginan daging kita, kehilangan hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, kehilangan hak untuk menikmati kewajaran dunia ini. Kita bisa menjadi orang yang asing, orang yang aneh mungkin di mata dunia. Hal ini memang tidak mudah, saudara. Dan hal ini adalah proses yang menyakitkan. Proses penyembelihan kedagingan kita. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, saudara-saudariku, bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka
ia akan memperolehnya. Ini kekuatan perjuangan kita, saudara. Kita bisa kehilangan banyak hal di bumi ini, tapi kita kelak akan memperoleh segala hal di langit baru, bumi baru. Terlebih kita boleh hidup bersama Dia. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai gembala, saya mengajak saudara-saudari berjuang bersama saya dengan perjuangan yang sama seperti perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Pepatah mengatakan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, saudara. Mungkin sekarang kita belum melihat hasilnya. Mungkin kita masih tenggelam dengan derai air mata pertobatan kita yang hari lepas hari. Karena kita gagal dan gagal lagi melakukan kehendak Bapa. Karena kita gagal lagi untuk membangun karakter kita yang berkenan di hadapan Bapa. Tetapi percayalah saudara-saudari, apa yang Alkitab katakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan perhitungkan air mata kita. Tuhan perhitungkan perjuangan kita. Oleh karena penebusan Tuhan, kita bisa, saudara. Kita mampu oleh pertolongan Roh Kudus. Kita mempunyai kekuatan yang senantiasa baru. Seperti Raja Wali yang terbang di antara badai. Kita pasti bisa, saudara. Dan kita pasti berhasil dengan pimpinan Roh Kudus. Mari, saudara, kita berjuang untuk mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas hidup Tuhan Yesus. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat peristiwa kematian Tuhan kami Yesus Kristus, kami belajar bagaimana taat hidup sebagai anak Bapa. Oleh karena itu, kami mau belajar Bapa, mulai saat ini seterusnya. Ampuni segala kemelesetan kami, dosa-dosa kami Bapa. Beri kami kesempatan di sisa waktu hidup kami untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.